Setiap pelaku ritual yang melakoni perjalanan spiritualnya di tempat-tempat sakral yang dikeramatkan, niscaya akan mengalami peristiwa-peristiwa mistis meski kerap berbeda di antara mereka. Begitu juga halnya dengan Gus Beni Mustafa saat sowan sungkem di makam keramat Sayu Atika atau Eyang Putri Atika di pucuk kiri Banyuwangi. Dan menurut penuturannya, saat husuk jumeneng dan melintasi di dimensi kehampaan, Gus Beni melihat ada sosok berjubah putih penuh wibawa menghampiri dirinya. Di antara berlalunya sang waktu, ada misteri terberai, tersembunyi di antara jejak-jejak penanda untuk dieja dan dimaknainya. Bukan sekedar tentang adanya kehidupan lain dengan peradabannya, namun ada pranata guna dimengerti serta dipatuhinya. Ikuti dan saksikan sebuah petualangan uji nyali bersama Ki Banjari sembari mengelana di antara pintasan dimensi. Denista Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Oke, pemirsa, malam hari ini kebetulan saya berada di samping makam Eyang Putri Atika. Saya bersama narasumber Gus Beni, pelaku spiritual. Beliau ini sudah berulang kali berziarah, sowan, bahkan melakukan ritual secara khusus di makam ini. Ya tentu banyak pengalaman yang sudah dialami beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gus Beni, kalau saya perhatikan Gus Beni ini sering kali berziarah atau sowan di makam Eyang Putri Atika ini. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Gus Beni hingga seperti itu? Jadi kalau menurut Islam itu di sisi lain artinya nguri-nguri leluhur dan nguri-nguri isinya alam. Jadi di sini di Banyuwangi salah satunya leluhur kita yang ada di Banyuwangi ya Buyut Atika kalau orang sini nyebutkan begitu. Apa mungkin karena Buyut Atika ini terhubung dengan salah satu ulama besar Wali Songo atau dikenal sebagai Kanjeng Sunan Giri, bagaimana beliau ini menjadi ulama panutan yang luar biasa dan berasal dari Blambangan Banyuwangi. Apa itu juga yang mendorong hingga Gus Beni lebih sering sowan ke sini? Terutama putra Blambangan Banyuwangi itu kan Selo Giri itu, Sunan Giri itu. Makanya saya putra daerah Banyuwangi ya harus jelas dan wajib nguri-nguri leluhur Banyuwangi kan begitu.
Terus gini Gus, kalau kita buka catatan sejarah, ini kan posisinya yang kita duduk ini kan di sampingnya atau di emperan ya, di emperan makam, ya. Eyang Putri Atiqa atau Sayu Atiqa. Ini kan diyakini terhubung dengan Kanjeng Sunan Giri ya, sehingga melahirkan generasi-generasi atau putra wayah yang begitu luar biasa, sehingga membawa keharuman Belambangan Banyuwangi. Tentu, selama Gus Beni ini sowan dan melakukan ritual khusus, ini ada pengalaman yang apa, boleh dibilang mengesankan lah begitu. Apa seperti itu mungkin? Satu, di sini itu kan kalau menurut saya kan memang hawanya, mistisnya nggih sangat adem sekali. Menyejukkan. Iya, sejuk di, luar dan sejuk di dalam. Hmm, Akhirnya, yang dinamakan atau semedi, manembah itu kan menyejukkan yang di luar ataupun di dalam, hmm. gitu. Ada nggak mungkin pengalaman tertentu ketika, Gus Beni jumeneng melakukan ritual di apa, dekat makamnya yang Putri Atiqa ini? Nah ini agak distabilkan dulu napasnya. Ini pun juga mohon maaf tidak ada yang, hadir, beliaunya pakai ini, pakai, sosok yang putih-putih itu. Hmm, Jadi sosoknya, pakai, jubah putih itu dan hmm. di sini juga ada sorban sorban biru ya. Serban biru Iya, malah ya? malah biru. Nah, Hmm, yang saya tahu mulai tadi dan kemarin dulu saya ke sini juga, eee, sama? bertemu dengan, sosok beliau gitu. Hmm. Wallahu alam, beliau siapa saya masih belum tahu dan, belum, menyebutkan namanya, cuma diem aja. Gus, kita bisa menengok sejenak. Tadi ada yang berkelebat ya. Ini kan pohon-pohon besar ya, Kamboja. Ini usianya kan ratusan tahun ini. Yang mengelilingi ini memagari makam ini. Eh, ini kan makam ini penuh dengan pepohonan Kamboja ya. Orang-orang sini punya sembujoan gitu. Ada nggak mungkin dari sekian banyak pohon-pohon ini mempunyai makna tersendiri. Kenapa pohon-pohon ini mengelilingi makam ini? Ini sembojo itu kalau orang dulu mengatakan sembojo, ilingo ambek sembojo. Hmm, Ingatlah pada sembojo. Sembojo itu maknanya yang saya tahu tuh sembujungo. Sembujungo hmm, ilingo mati nih. hmm. Itu. Jadi harus ingat saat membujur gitu ya. Iya, iya. Hmm. Berarti itu yang identik pesan-pesan disampaikan melalui pohon-pohon ini berarti Iya. itu ya. Oke. Nah, Gus Beni ini kan biasanya kalau datang ke makam ini kan lebih banyak pada waktu malam hari ya. Pada Eee, ada nggak mungkin Gus Beni merasakan perbedaan hawa antara siang hari dengan malam hari? ya sangat jauh sekali perbedaannya. Kalau Mmm, malam itu ya aura mistisnya sangat kental sekali, mhm, sangat luar biasa. mmm, Makanya kalau, malam betul-betul difokuskan itu betul-betul nyaman sekali kalau di mhm. sini. Ada keheningan ya? Ada keheningan tersendiri. Gus, orang melakukan ritual atau sowan, makam-makam leluhur yang memang sakral dikeramatkan, itu kan semata-mata itu kan menuju kehampaan ya.
dalam keheningan, kan Nggih. begitu. Eee, ada nggak makna yang tersirat buat Gusmani secara pribadi ketika memasuki wilayah kehampaan dalam keheningan? Jadi gini, kita, cari kekosongan kalau orang Jawa bilang dulu itu, eee, nggoleki sowung, Mmm, sowung ning ra ono. mmm, Kalau sudah ndak ada, wis ra ono, akan muncul dengan sendirinya. mmm, Itu kalau difilosofikan ke sahadat nggih. mmm, Sahadat itu gini, mmm, jadi sowung ning ono. Nah, mmm, itu tadi maknanya itu, mmm, jadi tetap aja mencapai satu keesaan artinya. keesaan, iya. Oke, Gus Beni tadi ketika ritual di samping makamnya Yang Putri Atika, terus ini beberapa kali saya perhatikan sedikit agak bergetar gitu ya. Eee, apa sih sebenarnya yang dialami oleh Gus Beni tadi? Iya, eee, connect gimana ya, yang di dalam saya mungkin ya, sama yang, di alam sana, itu, nyambung atau menyapa Mhm, kehadiran beliau-beliau mmm, yang dikatakan, mistis yang ndak kelihatan itu tadi. mmm, Makanya dek itu ada, mmm, getaran tertentu untuk, yang disapa itu tadi. mmm. Tapi tadi sempat ada energi atau, sosok, yang menemui Gus Beni nggak tadi itu ketika sisi bergetar tadi? Iya. Ini yang dikatakan tadi itu ya, jadi beliau itu memperhatikan gitu, memperhatikan waktu itu, waktu saya diem, hening di situ memperhatikan. Dan saya, eee, hadir di sini namanya putra wayah ya, Mmm, putra wayah, sowan kepada beliau, eee, dan, sampaikanlah doa-doa saya kepada Sang Yang Wenang atau Sang Yang Widi atau Sang Yang Tunggal, mmm. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi, Alam, nggih. itu yang bisa dirasakan dan dinikmati ya. Oke, ini juga ada pertanyaan lagi, Gus. Saya tadi sempat mengelilingi makam ini ya, mengelilingi, berputar, ternyata saya menemukan ada beberapa titik, orang-orang yang dalam hening juga melakukan ritual di luar makam, ya. Ada bisa dijelaskan nggak mereka kenapa lebih memilih justru berada di luar makam melakukan, ritual dalam keheningan itu? Nggih, sowong atau hening kan mencari sesuatu, kalau itu kan sudah, mohon maaf ya, sudah biasa. Kalau yang tidak biasa ya mungkin ya masih dikasih lampu apa segala macam. Hening di situ, lah itu kenyamanannya di situ itu. Mhm, Justru mhm, cari kenyamanannya di situ, waktu hening itu dan waktu dikosongkan pikirannya segala macam, dibuang, duniawinya situ, manembah di situ, itu enaknya dan ademnya di situ itu. berarti jiwanya betul-betul hampa memasuki, dimensi kehampaan itu ya? Dimensi Sehingga kebahagiaan. keheningan itu dapat digapai seperti Nggih, seperti itu ya? seperti itu. Oke, Gus, ternyata banyak orang-orang yang nggak memahami tentang ritual itu sendiri, bahkan seringkali menyalahartikan ya. Monggo Gus Beni, mungkin ada pesan supaya masyarakat itu memahami hal itu, pentingnya tadi, dalam keheningan itu menarik sekali. Monggo Gus sampaikan Gus. Ini, mencari, sesuatu keheningan, biasanya itu akan muncul dengan, biasanya sinar putih, apa segala macam, ya, terus sinar kekuningan, apa segala macam. Aslinya tujuannya bukan itu. Kayak Mhm, umpamanya kita mau ke kota, ada yang, orang naik beca, ada tukang bakso, apa segala macam, itu cuma sekedar kita tahu aja, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya ya nyawiji maring Gusti Kang Arya Jagat tadi itu.
Berarti Gusti itu bagus-bagus hati. Iya, siap beliau Mhm. bari larinya ke Allah tadi itu. Oke, terima kasih Gus. Mudah-mudahan pemirsa dengan sedikit penjelasan sekilas tentang kita masuk, ke kehampaan dalam keheningan itu, setidaknya kita bisa mengintrospeksi diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, rahayu. rahayu saking dumadi. Terima kasih Gus Beni. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap kita menjalani